Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat dulur-dulur son se-Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat dulur-dulur son se-Indonesia. Oke, kali ini baru mulai proses lagi lur, ini sisa sebelum lebaran masih ada 3 unit lur. Ini saya jadikan lebih dahulu karena mau diambil besok. Ini proses finishing lur ini. Dan yang ini masih belum, ini mungkin besok lur ya. Ini masih kawat lur. Mohon maaf gulungannya tidak serapi mungkin tuh lur. Utamakan kalau melilit itu yang kencang lur ya, kencang, yang rapet. Meskipun ada kayak gini lur nih, ini kayak nimpah gini, tapi yang penting kencang lur ya. Loh. Ini dilanjut besok aja lur, ini udah malam ini. Ini nanti menyelesaikan yang satu ini aja. Oh iya, sebelum lanjut ke finishing itu sedikit mau berbagi lur ya. Ya ini cuma sedikit ilmu lur. Saya sendiri pun juga masih belajar dan terus belajar untuk mencari yang lebih bagus. Sebenarnya untuk membuat trapo itu ya tidak gampang lho ya. Kalau pengen hasilnya itu bagus, suaranya itu padat, terutama di subwoofernya padat atau middle-nya bisa berisi loh ya, istilahnya bahasa sini tuh berisi gitu, mentes gitu loh. Itu sebuah power itu ya dari trapo loh. Kalau traponya bagus dan perhitungannya pas, mungkin hasilnya juga bagus loh nanti powernya. Terutama yang pakai dripper yang sudah terkenal, sudah bagus loh ya. Sebenarnya banyak sih dripper yang bagus-bagus yang berharga seperti dari teman-teman loh. Tapi itu kalau traponya bagus, traponya pas gitu, mungkin nanti hasil akhirnya itu bisa padat, berisi gitu loh ya, tidak lembek gitu. Nah, salah satu untuk membuat trapo seperti itu loh ya, banyak yang diperhatikan. Bukan apa ya, bukan hanya di kawatnya saja loh ya. Bukan hanya kawatnya besar terus hasilnya bagus, belum tentu lor. Karena saya berani bilang begini karena saya sudah mencoba sendiri, sudah mengalami. Ini kawatnya ya kecil lor ini, tapi ini double ini lor. Kawat ini yang bagian sekundernya ini. Terus yang penting itu bahannya itu harus bagus ya. Intinya gimana ya, intinya untuk menghasilkan sebuah trapo atau sebuah power yang bagus, yang kerjanya maksimal, itu banyak yang diperhatikan, dari bahan, dari kualitas, dari semua lor. Tidak hanya
apa ya, tidak hanya kawatnya besar gitu aja terus hasilnya bagus, itu belum tentu lur. Jadi apa ya, kayak terutama ya di care-nya itu harus bagus. Terus yang paling penting itu harus diam lur, atau idealnya harus tanpa beban lah. Intinya itu harus tanpa bebannya, itu harus bagus. Ya idealnya itu ya mendekati sekecil mungkin lah, intinya kalau bisa itu sekecil mungkin. Untuk arus diam itu di sini dulu ya, ngeceknya di inputnya ini. Sebelum ada sekundernya dikasih tang ampere, nanti akan saya kasih contohnya loh nanti, tapi untuk saat ini mungkin ya lewat perkataan saja lah lur. Untuk mencari arus diam itu ya harus diketahui dari care-nya bagus itu loh. Intinya begini loh ya, arus diam itu bisa sekecil mungkin, tapi ada syaratnya loh. Tapi apa ya, intinya itu harus menghitung jumlah lilitan loh. Misalkan butuhnya itu 220 lilit untuk 220 volt untuk mencapai misalkan arus diam 0,05 apa berapa ya gitu. Tapi nanti misalkan kita hanya mengejar arus diam saja untuk mencapai kecil tapi melebihi jumlah lilitan, ya akan percuma juga lur nanti hasilnya. Dayanya banyak yang terbuang juga gitu. Kadang itu banyak di grup-grup di apa ya, ya pokoknya perakit-perakit itu sebenarnya punya spek sendiri-sendiri loh ya, tapi itu semua sebetulnya itu ada patokannya lah intinya gitu kalau orang sini loh. Dan kadang itu orang itu hanya apa ya, hanya mengandalkan kawatnya besar terus katanya hasilnya bagus gitu, itu juga belum tentu lor ya. Jadi semua itu ada perhitungannya sendiri-sendiri. Boleh saja memakai kawat yang besar, tapi ya harus diperhitungkan. Kadang orang itu cuma mengandalkan kawat sekundernya itu besar, tapi tidak memikirkan daya dari primernya. Jadi ya percuma juga loh ya kalau saya. Ya intinya itu gini loh, misalkan ada rumus, ada data sheet kawat itu harus diolah kembali. Jadi tidak dimakan mentah-mentah gitu loh. Harus kita olah lagi. Di perbandingan kawat itu pun juga sangat penting loh, selain dari arus diam atau ideal tadi. Sebetulnya banyak yang tanya, yang kadang ya status, kadang apa itu ya kalau bikin segini ampere kawatnya segini, sebenarnya sih ya betul-betul saja, tapi ya kita harus pandai-pandai mengolah kembali
sebuah rumus atau sebuah datasheet itu tadi lor. Kita harus tahu dulu ingin membuat trafo CT atau non CT gitu lor. Sedangkan rumus atau datasheet itu biasanya itu untuk satuan, kayak misalkan apa ya, ukuran kawat di datasheet itu ukuran satuan lor, bukan ukuran, bukan menentukan untuk CT sebenarnya. Dalam arti satuan itu mungkin ya itu lor, kalau sepengetahuan saya engkel itu lor. Kalau untuk CT kawat yang dipasang mungkin untuk sekundernya beda lagi lor, mungkin lebih kecil atau lebih besar apa gimana itu terserah. Tapi sebetulnya nanti akan saya jelaskan lagi lor di video selanjutnya. Ini harus diselesaikan lor, yang satu ini lor. Oke, sedikit bocoran segitu aja dulu, nanti bisa dibahas di video selanjutnya lor ya. Ini berhubung udah malam lor ini, dan mohon maaf kita lama tidak bikin video karena ya kesibukan lor, jadi tidak sempat bikin video. Ya intinya itu pokok kalau mau bikin trafo yang bagus, yang hasilnya maksimal itu ya harus diperhatikan loh. Mulai dari bahan, arus tanpa beban itu tadi, terus perbandingan kawat untuk mencari kawat primer dan sekundernya loh. Jangan apa ya, kadang itu ada juga orang yang mencaci maki produk-produk dari luar sih, dari produk Indonesia sendiri juga ada, katanya memakai kawat kecil, tidak ada katanya itu apa ya, katanya nipu katanya. Sebenarnya itu enggak nipu loh sebenarnya, justru mungkin yang tahu spek apa ya, yang tahu tentang mendalami trafo itu malah menurutnya itu mungkin benar, tapi kadang itu ya banyak juga sih yang bilang itu salah, itu gini, tapi ya tergantung spek sendiri-sendiri lor. Saya sendiri pun juga belajar untuk mencari yang lebih bagus lagi lor. Oke, kita tak lanjut dulu lor ya, nanti malah ndak selesai, besok mau diambil sama yang mesen lor ini lor. Ini proses pembungkusan lor ya. Ini pakai mika lor. Mika ini anti panas lor, tapi namanya mika apa ya, saya kurang paham. Tapi saya belinya ya mika untuk trafo gitu lor, banyak di toko-toko online lor.
Alhamdulillah udah selesai lur, dikasih ini isolasi ini buat pengunci mika lur. Alhamdulillah trapunya udah selesai, besok bisa diambil, sore katanya mau diambil lur. Dan sekian dulu lur ya, jika suka dengan video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share lur. Ini tadi cuma sedikit pengalaman saya ya, jika bermanfaat monggo dicoba, kalau tidak ya enggak apa-apa lur. Saya bilang begitu karena saya sudah mengalami sendiri lur. Karena trapu itu tidak hanya mengandalkan kawatnya yang besar saja lur, tapi semua harus diperhitungkan dengan benar-benar matang. Maaf lur agak berisik karena dekat sama jalan lur ini. Oke, terima kasih.